Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati aparatur pemerintahan baik tingkat desa maupun tingkat kecamatan, dan juga tak lupa Bapak Dewan Kabupaten Pangandaran. Semoga Allah muliakan Bapak RW dan juga Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati keluarga besar Sohibul Bait, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati para sepuh sadayana, warga Pangandaran maupun warga dari Bangka ya. Jadi hari ini kita semua sengaja berkumpul di kediaman Sohibul Bait dalam rangka tasyakur walimatul khitan. Mudah-mudahan ananda yang telah dikhitan bersih zahir batin, tumbuh kembang menjadi anak yang soleh. Kemudian dalam konteks yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi wa auladuhu abrarun, anak yang berbakti, anak yang soleh, qurrata a'yun, sesuai dengan harapan kita semua. Bo Al-Fakir sumping kadieu nohonan pangulem Sohibul Bait Bapak Aziz laras. Mudah-mudahan urang sadayana dibengket manah urang diraketkeun ku kalimat tauhid, yuk curug jalur sunnah Rasulullah, bersatu dalam kesatuan dina tali agama Allah, silih nasehatan, silih wasiatan tina kasabaran jeung kabenaran. Bu, Pak, dieu nyarios jalmi biasa, nu ngupingkeun oge jalmi biasa. Bilih aya kacaletot lisan atau saya salah ngomong nanti mohon koreksi dan mohon maaf. Betul? Sebab al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu karakternya adalah tempatnya salah dan lupa. Untuk itu sudiklah kiranya para hadirin sekalian untuk memaklumi kelemahan dan kealpaan saya. Itu matak ieu mah abdi mah sumping ka dieu teh padewan sanes rek ngawurkeun ilmu, lain rek ngawurukan urang dieu, sebab urang dieu mah tos masagi. Para kiai, para ustadz, para guru yang ada di sini sudah cukup untuk menerangi, membentengi orang-orang yang tinggal di sini. Adapun saya ke sini adalah untuk silaturahmi. Apa tujuannya? Satu, saya hanya bermaksud untuk menghibur Sohibul Bait, termasuk tatangga nu hajat nama Pak Aziz jeung Bu Aziz. Tapi tatangga oge milu riweuh. Laras aya Centin jeung Ceikoh saminggu ka tukang ngareretan daun cau aya. Aya nu nyiksikan bawang beureum aya, nyiksikan bawang bodas aya, ngulek lengkoas jeung kunir aya, katuncar merica jeung muncang aya. Matak jelema mah sabeunghar-beungharna jalma, sekaya-kayanya orang, tetap pada satu saat dia akan butuh terhadap saudara dan tetangganya. Betul? Laras? Matak disinilah kita harus menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Karena pada akhirnya kita tetap akan butuh pertolongan orang. Sejatinya kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Numawi abdi kadieu mah rek nganaon, rek meringankan beban pikiran anu baluweung, kapusing, kasusah pikiran nu hajat. Naon sebabna? Padewan rek teu baluang kumaha, rek teu jadi pikiran kumaha, kan emutan hajat dua poe dua peuting. Tadi oge aya hiburan, peuting ayeuna kiruhai ngacaprak. Bari ieu tenda ublug ablak ti miti ka ditu nepi ka dieu. Sebagai kaum muslim
Tentunya kita memiliki cita-cita yang luhur, memiliki cita-cita yang sempurna. Pertama, kita menginginkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sebagian dari kita berdoa kepada Allah, bahkan mungkin semua di kalangan umat muslim itu berharap menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam satu rangkaian yang kita usahakan. Tetapi demikian, sering apa yang kita upayakan, sering apa yang kita usahakan itu tidak berbanding lurus dengan apa yang Allah perintahkan. Kenapa? Karena kita hidup bukan hanya dibimbing oleh akal, melainkan juga terdapat hawa nafsu. Maka semua kita mencari jalan menuju ridha Allah. Iya. Jadi poho deui pan aing. Urang kabehan milarian jalan menuju ridha Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wallahu a'lam bimuradi. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah milah Nabi Ibrahim alaihi salam, karena dia bukanlah bagian dari golongan orang-orang yang musyrik. Allah berpesan kepada kita melalui Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an adalah jalan pedoman hidup kita. Barang siapa menginginkan keselamatan dunia akhirat, hendaknya dia berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Jikalau kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka solusinya adalah Al-Qur'an. Barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah dengan segala keriduannya, dengan segala kenikmatannya, maka ada dua jalan untuk kita bertemu dengan Allah. Hoyong ibu tepang jeung Allah. Papa hoyong. Hoyong balik mana harta. Kalau tuluy kejeut tong dilepehkeun tong. Enggak. Silakan. Habiskan makanan yang ada di depan, tapi tetapkan seseorang yang ada di hati. Betul? Nah, silakan. Kalau ada makanan di depan, di sini tidak ada. Oh, itu aing mikiran ieu cai, aing kakaraeun dibere embir kieu mah. Ieu moal naon diinum ku aing kitu moal? Hah? Moal? Moal mabok aing moal kieu. Teh? Ini Pak Ajis nyaho aing mau balik di Berenogi haram jadah doang. Itu oroson, embir atau macam herang? Hah? Yang herang? Yang herang? Ayo orang mah herang-herang kena mah hiji we atuh. Loba teuing nya. Atawa banget kuring ketempon aku Bang Ajis jika cupang gitu. Bo, kita semua sedang menjalani kehidupan dalam mencari ridha. Karena hidup dan mati adalah kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kematian dan kehidupan itu adalah bentuk ujian dari Allah agar kita menjadi pribadi yang beramal soleh. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, itu tujuan hidup. Kalau sekolah, anak didik diberikan pelajaran dulu, baru kemudian diberi ujian. Betul? Kalau para siswa-siswi, mereka diberi pelajaran dulu, baru kemudian diberikan ujian. Sementara kehidupan kita
Allah memberikan ujian dulu baru kemudian mendapatkan pelajaran. Maka berpintar-pintarlah, pintarlah mencari pelajaran dalam setiap ujian. Kenapa? Karena itu semua untuk merujuk kepada ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik? Ada nanti di akhirat. Loh, kamu bukannya dewan di dunia? Iya Pak. Kenapa ada di neraka? Ima contoh Pak Dewan, ima contoh. Ulah kasinggung punten. Contoh iya. Oh, da ieu mah moal korupsi, ieu mah moal. Gitu. Bo, kenapa? Kenapa kamu ada di neraka? Yaitu, Pak, saya itu dulu ya punya wewenang untuk mengalirkan dana. Nah, kemudian saya kasih ke orang. Nah, dari LPJ-nya saya kasih 100, tetapi laporannya harus 100%, tetapi yang diterima 50%. Tak mana 50% apa Dewan tah? Maka dari situ, karena seseorang berani berbohong, runtuhlah kehormatan dunia akhiratnya. Urang dieu rek awewe rek lalaki lamun wani ngabohong, berdusta dan berbuat salah atau maksiat, maka runtuhlah kehormatan dunia akhiratnya. Maka engke isukan di akhirat aya jalma nu lubak libu kebon lobak teu kalebok, buruk di juru buruk di panto, ngalayah di tengah imah seseuhaneun, tapi gening eta jalma teu meunang kauntungan di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia tergoda oleh hawa nafsu. Mereka sampai kepada Allah tapi tidak dengan ridhonya. Banyak orang yang sampai kepada Allah tapi tidak dengan ridhonya. Maka supaya orang nyuk-curug jalan sunnah Rasulullah SAW neangan ridha Allah, aya dua jalan supaya orang nepi karena ridha Allah. Hiji, falyakmal amalang solihah, berbuat amal solehlah selagi ada kesempatan, ada waktu dan ada bekal. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbiki ahad. Jangan pernah berbuat musyrik, jangan pernah berbuat syirik. Dua jalan untuk menempuh menuju jalan ridha Allah. Hadirin rahimakumullah. Milah Ibrahim itu mencakup luas. Salah satunya adalah khitan. Maka kalau kita melihat bahwa orang tua yang melaksanakan perintah Allah untuk berkhitan anaknya, maka ini adalah termasuk ibadah di hadapan Allah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Aziz ini menjadi orang tua yang mampu memberikan jaminan kepada anak-anaknya. Pertama, mengeluarkan anak dari kegelapan menuju cahaya. Maka semestinya tugas kita Pak, Bu, tugas orang teh menjamin, membimbing, mendidik anak-anak kita agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Maka tugas orang tua yang pertama adalah pastikan anak memiliki masdarul hayah. Naon hartosna? Masdarul hayah teh adalah sumber kehidupan teh, syariat dohirna cai, hakikatna ilmu. Masdarul hayah teh dohirna cai, syariatna cai, hakikatna ilmu. Kunaon ibu bapak betah bermukim di dieu? Karena di sini ada sumber kehidupan. Di mana ada sumber kehidupan, di situ manusia bisa melakukan aktivitas kehidupan dengan manusia bisa melakukan aktivitas dengan santai, dengan nyaman. Sebab naon? Aya sumber kehidupan. Tingali lamun eueuh cai rek hirup kumaha urang. Aya cai jelema pepelakan jadi, ternak ikan jadi, komo di dieu mah sumber cai deukeut jeung laut. Terus sementara lamun eueuh sumber cai, lamun eueuh cai rek aya kahirupan kumaha? Maka cai dina kahirupan urang penting. Adapun ilmu juga tak kalah lebih penting, sebab ilmu teh keur kahirupan dohir batin urang. Maka tugas kolot adalah pastikan pangarsa Pak Aziz, sepanjang acara berlangsung tolong Pak Aziz jangan menghilang. Yo lamun nu hajat leungit aing sok hese balik. Oh rek salaman. Sasalaman ka dewan kitu teh teu kapihapean. Jadi pertama tugas orang tua teh adalah pastikan anak menerima masdarul hayah dari orang tua. Tugas kita Bu, Pak adalah membimbing anak-anak kita
mengantarkan anak-anak kita, memberikan dorongan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki masdarul hayah. Yuk mari kita lihat fenomena zaman sekarang. Ayah kolot pusing ku anak ayah, itu kurang ilmu. Ayah kolot gering ku anak ayah, itu oke kurang ilmu. Kenapa orang bisa kurang adab? Karena kurang ilmu. Akhlak itu buah dari ibadah, sementara adab itu dari buah ilmu. Semakin banyak ilmu, semakin beradab orang. Semakin banyak orang ibadah, semakin berakhlak dia. Pastikan pangarsa Pak Ajis. Halo, mun babeh dia kanjeng dewan. Yuk, kursi kosong hiji deui. Nyaah pada menang nyewa. Sebagaimana kita gelisah ketika melihat anak tidak tercukupi dalam aspek dohir, dalam aspek lahiriah, maka dalam hal aspek batiniah pun kita harus cemas dan gelisah. Kenapa? Allah berpesan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kita sebagai orang tua memiliki rasa takut, kekhawatiran ketika kita meninggalkan seorang anak, mereka dalam keadaan lemah. Lemah seperti apa yang dimaksud? Lemah secara intelektual, bodoh namanya. Lemah secara emosional, tidak berakhlak namanya. Lemah secara spiritual, tidak mampu beribadah, tidak bisa beribadah kepada Allah sebagai hamba, sebagai abid. Maka semua kita menginginkan kebahagiaan, dan itu semua tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan dan ketakwaan. Pernah ibu membaca Al-Quran yang redaksi ayatnya seperti ini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan, sedangkan dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, dia melakukan amal soleh atas kadar keimanan, atas dasar keimanan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan kehidupan yang menyenangkan dan menenangkan. Cung hoyong hirup senang. Yang dimaksud dengan jalan hidup baik-baik saja bukan berarti dalam hidup tidak ada ujian, tetapi ketika kita menghadapi ujian, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan melakukan amal soleh, maka kata Allah, aku jamin hidupnya dalam keadaan baik-baik saja. Allah jaga hidupnya dan Allah jaga matinya. Dari mulai dia bernapas sampai dia menghembuskan napas, Allah jaga hidupnya. Catatanana adalah beramal soleh. Mungkin kita pernah merasakan kebahagiaan dengan memegang harta benda, betul. Jalma loba duit padewan pasti bagja. Tapi untuk meraih ketenangan, duit moal bisa mere, sebab ketenangan hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang taat kepada Allah. Ketenangan bisa hadir dalam hidup kita oleh mereka yang taat kepada Allah. Maka lamun urang hayang menangkeun ketenangan dina kahirupan, berbaktilah, beribadahlah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Dalam dua aspek, pertama yang bersifat ibadah mahdoh, dan yang kedua ibadah goer mahdoh. Semua kita menginginkan ketentraman dan ketenangan hidup, betul? Dangukeun lirik nu tadi. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Bantuan. La 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 la. Siap. Siap. Bu Haji mau nyawer? Bu? Mau nyawer mana? Bantuan siapunya? La 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 la. Siap? Oke lah kalau begitu. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Pak penyuluh, si emak bari kikipas. La 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 la. Eta boji entin lain eta. Bu. Mere beja kabaraya tong lali
jati diri. Naon jati diri urang teh? Hei, jati diri urang teh hamba abid anu kudu ibadah ka ma'bud. Urang mah hamba kudu ibadah ka Allah. Ku Allah pan ditegaskeun. Ka gobeng ku padewan teh. Beda eta motor teh satoranon. Sok gerak sidik-sidik gerak. Mata kaciri Pak penyuluh, Pak Kiai, lamun motor menang ngeredit kaciri sorona setoraneun. Urang teh abid hamba nu kudu ibadah ka Allah. Dawuh Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Bukan tidak ada hak. Tidak ada yang berhak dipatuhi dan tidak ada yang berhak dijauhi kecuali perintah Allah. Penuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kenapa? Allah adalah zat yang telah menciptakan seluruh alam ini. Maka Allah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan di dalam Al-Quran. Itu adalah pesan untuk kita agar menerangi hati kita, sebagai pengingat untuk hidup kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Sepanjang kita melaksanakan perintah Allah, ketenangan akan hadir dalam hidup kita. Bo wa aqimis sholata li dzikri. Sok gerak. Ketika kita mengingat Allah, maka medianya adalah kita melakukan sholat. Ketika kita mengingat Allah, maka sarananya adalah melakukan sholat. Ketika seseorang melakukan sholat, itu berarti dia mutlak mengingat Allah. Pastikan dalam satu rumah, lingkungan keluarga, tidak ada satu orang pun yang lalai dalam melaksanakan sholat. Satu orang saja Pak Ajis, satu orang saja di rumah kita lalai tentang sholat, hilanglah keberkahan dari rumah. Bapak nak sholat, ibu nak sholat, anak nah henteu leungit keberkahan. Indung nak sholat, anak nak sholat, bapak nah henteu leungit keberkahan. Bapak nak sholat, anak nak sholat, indung nah henteu leungit keberkahan. Subuh kesiangan, zuhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh zuhur di perjalanan, asar maghrib Ucok bapak nak, jang ka masjid, hayu jeung bapak mah capek. Emang pernah padewan ningali pamajikan gegeroh bari peureum? Eueuh, mun panon peureum awewe mah eureun digawe. Jika wanita terpejam atau tidur, berhenti dia bekerja. Sepanjang dia terbentah, heuh naon atuh aing bejaan. Sepanjang dia termelek, melek mah melek meureun. Sepanjang mata wanita terjaga, eta yang meureun. Sepanjang mata wanita terjaga, maka sepanjang itu pula tangannya akan bekerja tanpa lelah. Sok karasa ieu ku ece. Satungtung panon beuntak can peureum mah aya we pagawean teh, betul. Haji ka dapur ngalayah gerohaneun, srong ka WC seseuhaneun, kaburuan ngalayah sapua, tengah imah dilepah. Pak Kiai, Pak Dewan, si bapak geus rek menyot udut, ditarik deui nun miluannya Pak. Oh sok miluan ameh gembira kita.
capek ibu tos maghrib. Oh, hari jam 7 mah eta pamajikan jika nu heueuh nempo TV. Jam 7 mah pamajikan nempo TV. Kunaon jam 8 TV nempo pamajikan. Boh, ibu harus tahu jadwal suami pulang. Mana Ibu Ajis mana ya? Mana? Istrinya Ibu Ajis mana? Istrinya Ibu Ajis. Istrinya Pak Ajis mana? Lah kenapa duduk berjauhan, Bu? Emang ibu lagi konslet ya? Gimana? Tunjukin dong depan orang bahwa rumah tanggamu baik-baik saja. Ayo. Jangan menjauh, silakan merendeng. Dalam hal suka maupun duka, temani suamimu sampai menuju surga. Nah, ning ning nang, nah ning ning nang, ning ning nang, itu tah. Tuh, betul. Boleh tepuk tangan dong. Tuh, kukurna mah nyawer saya tak aing. Oh, Ibu Uis harus tahu kapan Pak Ajis pulang. Kenapa? Laki-laki dia diciptakan oleh Allah untuk dilahirkan oleh Allah, itu mereka untuk menerima tanggung jawab sebagai pemimpin dalam kehidupan ini. Dan setelah mereka mati akan ditanyai dan dimintai pertanggungjawaban. Maka ringankan beban suamimu dengan engkau menghadirkan ketenangan dalam rumah tanggamu. Bagaimana caranya? Jadilah wanita dan ibu soleha. Setidaknya ketika suamimu pulang, melihat dirimu sudah siap untuk menyenangkan hatinya. Oh, jadi engke lamun Pak Ajis mulang tos maghrib, jam 4 kudu geus mandi. Bila perlu mandi dengan air hangat biar mau rolok daki semuanya. Beres mandi cuis, make pelembab whitening. Beres whitening, make pelembab lightening. Iya, biar putih merona dan glowing. Pan baheula mah padewan bororaah whitening lightening. Wah. Tah mak rek kondangan make Kelly. Make naon? Maka Kelly beuki kandel makena hejo beungeut teh. Pas sorot lampu teh hinyai ngegenceng jeung orek sanca. Tuh, ayeuna mah aya whitening, lightening. Dipake ku Ceuis. Beres make eta jangan lupa bereskan naon? Halismu. Biar tampil cantik depan suami. Kunaon awewe lamun ngandelan halis pasti calangap. Beres eta jangan lupa pakai minyak wangi supaya suami senang dekat-dekat sama istri. Betul. Kecuali ibu keluar rumah tidak usah pakai minyak wangi. Betul. Kalau di rumah untuk suami pakai. Iya mah di ambuan ieu bau laja, ambuan ieu bau muncang, nu ieu bau pala, bau kunir. Salaki sare teh jeung bawajikan, alhamdulillah ya Allah bisa sare jeung rendang. Pakai Ceuis minyak wangi. Tek balik ke salaki. Pan ieu biang kerok nate ieu. Pak Dewan, loba lalaki hancur gara-gara kacang. Loba pengusaha ungkad gara-gara kacang. Betul? Mata jadilah penawar. Betul. Bagaimana Ceuis dalam rangka mempertahankan ketenangan dalam rumah? Ajak suamimu untuk taat kepada Allah. Lamun Ceuis gerak ajaran puting ieu duaan Ceuis ajak Ceuis tah salaki salat 2 rakaat tengah malam ulah loba teuing bisi utah 2 rakaat teh. Bang Ajis, ya sayang, kita sholat yuk. Ayo. Bang Ajis di depan, Ceuis di belakang, anak-anak pun ikut di sana. Ketika Ceuis melihat suami mengangkat tangan, kemudian mereka selesai sholat dan melihat suami mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Bang Ajis berdoa kepada Allah meminta kebaikan dunia dan akhirat. Bu Uis akan melihat sosok pemimpin yang menenangkan hati, menenangkan dunia dan akhirat. Jangankan sudah sampai ke surga, baru di dunia pun di dalam kamar angin surga sudah tercium aromanya.
Kenapa? Karena melihat orang-orang yang taat kepada Allah dalam lingkungan keluarga. Cek Eis ningali Mang Ajis mengangkat tangan, Allah Allah amin, cek Eis. Pasti cek Eis teh kaya nelangka wong sejagat buana, bagus rupa ayu kaya satria Arjuna, ho 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 cuma suami kula. Begitu Mang Ajis sasalaman ka pamajikanna, kumaha cek Eis, he jungjunan lato-lato. Arek dibantuan moal. Arek siap. Oh sing kompak. Ulah nyah bae geura Bu Haji. Eta awewe nya euy. Penyakit awewe lamun teu gandeng barang dahar teu eureun. Tong dilepehkeun, tuluykeun. Teu padewan. Awewe mah ulah komolobaan. Nya, bikang ulah komolobaan. 2 orang saja itu saheng. Awewe lamun merendeng ulah komolobaan. 2an we Cinining jeung Cewati. Aya Cinining aya. Cinining aya. Cewati. Ceedah aya Ceedah. Aya. Ngarendeng eta 2an awewe Pak. Ieu penyuluh Pak Kiai. Ya. Lamun Pak penyuluh, Pak Dewan, Pak Kiai ningali awewe kaos kieu ya reaksina ya. Saheng eta 2an oge. Datang deui Ceilah. Coba sarori di dieu. Pamajikan aing mah di imah eraeun. Oh, Ustad aing ngapalkeun ge 2 minggu ieu. Keur ngapalkeun ditepak di tukang eueuh gawe kikituanan. Ceuk pamajikan teh. Aing ngaliuk teh horeng pamajikan, gandeng ca aing piduiteun. Ho jungjunan. Cenah siap. Tek bareng moal. Sok bareng. Ho jungjunan. Lato-lato lain Mang Ajis milu geura lato-lato gitu. Jungjunan lu kalau batuk dulu batuk minum keramik sing jadi idaman demi bulan lan bintang kulo moh pisahan. Jungjunan barang geura cek geura euceun nangtung di dieu mun teu kiih meureun. Puguh aing teh puguh rasa ieu. Teraskeun Bu. Nah, jadi hiji tugas kolot adalah membimbing anak agar anak memiliki masdarul hayah, naon ilmu pengetahuan, supaya anak urang henteu lemah secara intelek, supaya anak tidak lemah secara intelektual. Pak Ajis bimbing agar anak memiliki ilmu pengetahuan. Setelah anak menjalani pendidikan, jaga sikap orang tua dan anak agar apa? Agar ilmunya manfaat. Kenapa? Seorang murid yang berbuat su'ul adab kepada gurunya, maka Allah tidak akan pernah mengizinkan ilmunya manfaat. Bu, di urang teh teu kakurangan jalma pinter, ngan di urang teh kakurangan jalma berakhlak. Makana naon? Ilmu mah bisa dibeli, pinter mah bisa dibeli, kepintaran bisa dibeli, tapi kemanfaatan ilmu, mohon maaf, berapapun banyaknya uang kita sebagai orang tua tidak akan pernah mampu untuk membuat ilmu kita manfaat, ilmu anak kita manfaat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersikaplah kita rendah hati di depan guru kita dan guru anak-anak kita. Tidak peduli engkau seorang dewan, kalau di hadapan guru anak-anak kita, tundukkan kepalamu dan turunkan egomu, rendahkan hatimu, karena guru di hadapan seorang murid adalah sultan.
Tidak ada guru yang ingin dipuji, tidak ada guru yang tinggi hati, tetapi Allah tidak akan pernah mengizinkan seorang murid su'ul adab kepada guru. Jikalau anak-anak kita melakukan perbuatan su'ul adab, tidak berakhlak kepada guru, maka pertama ilmu yang ada pada lisan anak-anak kita akan tumpul, sehingga ketajaman ilmunya tidak akan pernah menembus hati orang lain. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Yang kedua, ilmu yang ada di dalam hatinya akan menguap seolah dia tidak memiliki ilmu, dan kemudian lidahnya akan keluh, tidak mampu berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan orang-orang yang melewati batas dan tidak berpandai bersyukur. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia, mereka sama saja tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bersyukur kepada Allah, Pak Aziz, berterima kasihlah kepada orang tua. Yang mana orang tua kita? Pertama, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang mengawinkan anaknya kepada kita. Dan yang ketiga, orang tua yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Siapa? Guru kita. Tidak peduli engkau seorang dosen hari ini, tetapi ketika engkau bertemu dengan guru SD-mu, dengan guru PAUD-mu, dengan guru madrasahmu, turunkan egomu dan rendahkan hatimu di hadapan gurumu. Karena kita bisa hidup seperti ini, itu karena kasih sayang mereka. Betul? Betul? Bukankah kita semua menginginkan anak-anak kita manfaat, Bu? Laras? Nuka dua, Pak Aziz, lamun hoyong ilmu anak manfaat, jaga makanannya, jaga apa yang diminumnya, jaga apa yang dipakainya. Kenapa? Karena kata Rasul, man akalal haroma, barang siapa berani memakan makanan haram atau sesuatu yang haram secara datiah atau cara dia mendapatkannya, maka asat jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa berani memakan makanan haram secara datiah ataupun cara mendapatkannya, maka seluruh anggota badannya akan berbuat maksiat kepada Allah. Ini menjadi jawaban untuk kita, Bu. Kunaon arek salat sang heuk wae. Kenapa setiap kali kita ingin melaksanakan kewajiban selalu berat? Kenapa setiap kali kita ingin melaksanakan perintah Allah selalu berat, selalu enggan? Jawabannya adalah apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Mungkin itu ada sesuatu dari hak orang lain, atau mungkin itu cara mendapatkannya dengan jalan batil, atau menipu orang, atau berbohong kepada seseorang. Maka jangan pernah engkau lalai, abai terhadap hal-hal tersebut. Maka disinilah kita perlu memahami tentang fikih. Naon cenah? Kita perlu memahami ilmu fikih. Ece palang pulang paling mah henteu. Puak paok henteu. Tupak tipu henteu. Ngan eta ece teh di imah teh loba wadah nu tatangga. Heuy. Ari pulang paling mah henteu. Mencuri tidak, Rosalinda. Menipu tidak, Roma. Dolim tidak. Hanya itu di dapurmu berapa biji, berapa wadah yang ada di dapur kita milik tetangga kita yang belum dibalikin. Hiji tilas angin poloy. Makanya, Bu, jaga anak-anak kita dari makanan. Kemarin BPOM itu menemukan satu temuan, disinyalir ada beberapa makanan yang terkontaminasi oleh beberapa zat yang diharamkan oleh keyakinan kita. Harus selektif dan harus protektif kepada anak, jangan asal jajan. Kenapa? Di sini kualitas hidup kita dipertaruhkan melalui makanan. Rasul bersabda, Bu, ya Sa'du, wahai Sa'ad,
atib mat amaka takun mustajabah da'wati wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya doamu akan mustajab. Ini menjadi jawaban untuk kita Pak Bu. Kalau kita ingin menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah, perbaikilah makananmu. Jangan asal makan, jangan asal minum, termasuk kembalikan wadah tetanggamu. Ieu mah geura tetangga ngiriman kolok gerak. Nya, mangkani wadah nate Tupperware. Poe kahiji can dibalikeun keneh wae. Poe kadua encan meus menang saminggu eueuh ngabalikeun. Minggu kahiji geus teu ngeunah dahar. Minggu kadua geus teu ngeunah nginum. Minggu katilu geus teu ngeunah sare. Akhirna mulailah dia gelisah Bu. Tiada berita wadah yang kemarin dan tiada kabar tentang Tupperware, tetapi kecewa yang aku terima, sungguh derita di atas Tupperware. Niat hati ikhlas tapi belum lunas, ku coba bertanya, tanya lewat WA, tetapi kecewa baca dari WA, Tupperware-nya hilang entah kemana. Ibu mah di rumah tenang, tetangga mah kasiksa mikiran Tupperware. Hei Mbak Dikun lohong atuh ece naon mah sadar mah palebah ece teu sadar ternyata kita memakai barang orang lain tanpa ridhonya. Matak iki nu hajat yo, nu hajat kade piring sendok gelas pira kadar sendok tapi eta lain nu urang kahade. Loba jalma engke di akhirat teh naon bangkrut gara-gara teu sapira. Da katulangan mah tara kutulang gajah. Sok ibu tuang kaseglong kutulang cek nu gede nu leutik. Nu leutik ongkolok-ongkolokan padewan. Kunaon padewan ngidam lain. Buku bieu dahar jeung kancra asa nyugak dina ti koro horeng. Cucuk lauk cik eta lolobana jalma kepelag cucuk lauk nu gede nu leutik. Jalma cilaka lolobana kepelag cucuk lauk nu leutik, tara kepelag cucuk gajah tara. Jadi kanu gede mah urang waspada, ngan kanu leutik mah urang sok kurang waspada. Maka perhatikan halal haramnya. Kenapa? Innal abda layak dipuluk matal haroma fi jaufihi ma yutaqabbalu amala arba'ina yauman. Seorang hamba Pak Ajis, jika seorang hamba berani dia memasukkan makanan haram walaupun hanya satu suapan ke dalam perutnya, cukup baginya untuk menjadikan alasan amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah 10 hari 40 malam. Sahuap konsekuensi nate 40 hari 40 malam. Sedangkan orang tuang teh leuwih ti 10 huap. Cokot buledna 10 huap. 10 kali 40 400 satahun sabaraha poe 360 lebih. Berarti lamun 10 huap urang ngadahar barang haram satahun tak ibadah urang eueuh diterima. Sementara kita tidak sadar bahwa ibadah kita tidak ada akses ke hadapan Allah. Jangankan itu, satu saja ibu-ibu yang suka bergibah, menggunjing orang itu sarang, singkopak. Menggunjing orang itu sarang, ngomongin tetangga itu sarang, ngomongin suami juga sarang, ngomongin mertua juga sarang. Ahmad Royani dari Serang, Banten. Menggunjing orang itu sarang dosa, ngomongin suami juga sarang
dosa. Ibu ke rumah dina tuangan teu api. Oh, katurug-turug hirupna sok ngomongkeun. Batur, iyyaka wal ghibah. Takutlah engkau atas dosa ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Sesungguhnya dosa ghibah itu lebih dahsyat daripada zina dalam hal pertobatan. Urang dieu aya nu zinah naudzubillah. Tuluy tobat kalayan taubatan nasuha dihampura ku Allah. Urang dieu sok ghibah. Minta hampura ka Allah. Kata Allah, ulah waka ka aing sia tobatna. Beresan heula ka ditu hak adamina. Geura minta hampura heula ka ditu ka RT nu sok diomongkeun ku maneh. Sabaraha kali eueuh ngomongkeun RT. Uy. Sabaraha kali eueuh ngomongkeun salaki. Tekop keheul ka salaki. Ieu mah unggal keheul ka salaki di-upload kana status WA. Setiap kali marah kepada suami pasti di-upload karena WA. Jeung salakina ge teu marah, popolotot teh ka pabajikan. Aya nu kitu, Bu. Salaki teu marah, popolotot aya. Kaduana ieu heeh kieu tah. Unggal marah kikianan leungeunna. Ngepret aya. Heeh. Ieu mah nu salah manehna geura salaki teh. Yang salah suami, yang lupa naroh suami, nanyain ke istrinya, "Ma, lihat sepatu bapak." Ya kali bapak di mana nyimpennya? Kenapa tanya mama? Ya kalau nggak nanya sama istrinya sama siapa lagi? Wah kepret lu. Oh, akhirnya suami marahlah kepada istri. Apa kata istri? "Mengapa kau siksa diriku? Seakan aku ini musuhmu, sehingga bila engkau marah maka tanganmu ikut bicara. Mengapa?" Bu, kira-kira boga suami kaos kitu bunga henteu, kasiksa henteu. Nah iya, maka nah orang kudu silih hampuranya punya, kudu silih hampura. Yo urang sadayana diajar naon, diajar memperbaiki diri, karena rumah tangga itu Pak Ajis, Ibu Ois, nu pintar. Tidak ada yang pandai dalam rumah tangga, semuanya belajar sabar, semuanya belajar sabar, belajar tekun, belajar memaafkan. Itu kunci dalam rumah tangga. Kartos Ibu, Bu kartos Bu. Nu kadua, tugas kolot ngabimbing anak dina ibadah. Sebab lamun anak teu bisa ibadah, kalau anak-anak kita lemah dalam ibadah, itu berarti mereka lemah dalam aspek spiritual. Lamun anak teu bisa ibadah, berarti anak-anak kurang lemah dalam aspek spiritual. Sementara idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika Bani Adam mati, maka putuslah setiap amalnya kecuali 3 perkara: sodakotin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lahu. Pertama adalah sodakoh jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Pertama, upayakan kita menjadi sosok yang dermawan. Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang dermawan. Sekali lagi, Allah cinta kepada orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih cinta kepada orang fakir yang dermawan, bukan yang miskin, Bu. Yang kedua, Allah cinta kepada orang tua yang istiqomah pergi ke masjid, tapi Allah lebih cinta anak muda yang istiqomah pergi ke masjid. Orang hebat, orang pintar, dia akan pergi ke masjid sampai tua, bukan menunggu tua baru ke masjid. Karena masjid bukan markas aki-aki. Pak Ajis, jangan menunggu tua. Orang cerdas dia akan sodakoh sampai sukses, bukan menunggu sukses baru
baru sedekah. Jalan pikiranmu adalah takdirmu. Ketika engkau berpikir engkau adalah seorang sukses, maka lakukanlah bersedekah sedini mungkin, sebisa mungkin. Jangan menunggu sukses baru sedekah. Maka pindahkan atau bermanuverlah dari mentalmu yang tidak terpuji. Inu tadi nak ngarep-ngarep pamere batur, ganti ayeuna mah jadi hayang mere kabatur. Tah para penerima manfaat BLT jeung PKH ulah cicing wae dina zona nyaman, gantian jeung batur. Heuy, nu sok narima PKH, nu sok narima BLT, ulah kajongjonan pamere pamarentah da eta teh lain warisan. Seolah-olah engkau tidak yakin Allah menjaminmu, sehingga dalam ikhtiar dan usaha itu maksimal lantaran engke bulan hareup cair ieu. Salah tanawan Pak Dewan ngomong gitu. Salah tanawan eta. Berikan edukasi kepada masyarakat. Ulah sok ngarep-ngarep pamere batur, tapi sing bisa mere batur itu. Terakhir Pak Ajis, ya, karena Pak Ajis yang sudah ngantuk ini ya, jadi kita singkat saja. Yang terakhir Pak Ajis, bimbing anak dalam mengambil teladan. Apa? Qudwatul hayah. Jangan sampai anak kita salah mengambil teladan. Disinilah peran orang tua. Jangan sampai anak-anak kita trauma atas perlakuan orang tua. Bo, ai urang cacare ka anak jika seolah-olah urang teu pernah nyieun salah geuning. Sia teh kudu kieu. Jadi anak teh teu nggar kalongeun. Cacag nangkaeun. Anak teh teu puguh rupa. Akhirna trauma psikologis, murung, tidak punya keberanian dalam eksperimen, tidak punya pendirian dan tidak punya prinsip. Orang tua yang cenderung keras dalam mendidik anak, tidak mengedepankan kasih sayang, lihat perkembangan mental anak, dia akan cenderung mengurung diri dan menutup diri. Ketika ada permasalahan di luar, dia tidak akan pernah bercerita kepada orang tua karena belum apa-apa sudah takut dimarahi. Marilah sama-sama kita telolet. Marilah sama-sama kita menjadi teladan untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita mereka berkiblat kepada artis Korea, mereka berkiblat kepada mereka yang tidak menjalankan syariat. Imanu ditiung nempo artis teu ditiung, pan gila nempo na atuh. Heuy. Ai nu nempo ditariung, ai nu ditempo teu ditiung. Rajon ditiung geura Pak Dewan. Rajin ditiung geura, make tiung na dibeungkeut bari baju na meureut atuh ping-ping kawas leup hayang katingali. Sholatullah salamullah ala toha rasul. Sholatullah salamullah ala yasin. Duk. Kira-kira Pak Kiai mending dilempangkeun mending dipengkolkeun? Cicing kumaha Kiai ieu mah? Ai Kiai bisa ngomong tidak? Pak penyuluh lempengkeun, tanggung jawab. Pak Dewan mending dilempengin mending disegogin? Segogin. Pak Ajis bagaimana? Mending dilurusin? Lurusin atau dipengkolin? Ngolin. Ya dangukeun kira. Make tiung nadi dari baju nama atuh ping-ping kawas berarti kan kudu naon deui? Kudu euy hayang katingali huntu. Katingali huntu eta mah hiji Pak Dewan, ulah komodi, ulah komo ka tempo, ulah komo ka tempong diomongkeun ge pi omong. Disebutkeun ge pi omongan, picarekeun matak pidorakaeun, ulah komo ditembongkeun. Oh, ibu-ibu senam make lejing. Dua gapat
dung cek cek dung cek dung cek cek dung cek. Oh paingan dewan aya nu panu senam tara balik atuh dah heumeureuh loba kijing di dinya. Oh hati-hati dalam mengambil qudwah, dalam mengambil suri teladan. Jangan sampai anak-anak kita yang kasurupan, jangan sampai anak-anak kita salah mengambil teladan, Bu. Betul. Saya pernah Pak Dewan naik mobil angkot mau pergi pengajian karena mobil saya mogok, radiatornya saat kering. Disitulah saya terpaksa menaiki angkot. Begitu saya gok ke jero, kemudian saya gek tiup, dan saya di situ langsung melohok. Iya, saya bengong, Bu. Kenapa saya bengong? Begitu saya masuk ada wanita, dia memakai pakaian minim, rok sebatas 10 jari di atas lutut. Saya tanya kepada wanita, "Neng, mau kemana? Mau kerja?" "Emang pekerjaannya apa?" "SPG." "Oh iya. Emang nggak bisa pakai pakaian tertutup di rumah?" "Nggak bisa Pak, karena tuntutan kerja," katanya. "Oh enggak Neng, maksud saya begini, jaga pakaianmu supaya kaum laki-laki terjaga iman." "Iman saya kuat Neng, cuma imin saya nggak kuat." "Top ulah komo aing, ulah komo dewan kiai nu podo kitu mah kope mah bisa ditendon." Betul? Atuh heuh. Matak padewan abi mah eta kasih Neng eta, "Neng, rok muka." "Maaf Pak Ustadz," katanya, "maaf ini saya lagi cari angin." "Sia cari angin, aing asup angin." Bu, irido ibu anak ibu kikituan, ibu ridho anak ibu kikituan. Mari sebelum kita meninggalkan anak-anak kita Pak, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang lemah. Carikan mereka suri teladan yang baik, dan tidak ada suri teladan yang baik kecuali pribadi dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, dekati para ulama, dekati para kiai yang notabene mereka mempelajari akhlak Rasulullah, baik itu pondok pesantren, madrasah, lembaga pendidikan. Harus bersyukur kita kalau di lingkungan kita terdapat lembaga pendidikan Islam. Bersyukur kita kalau di lingkungan kita ada madrasah, ada diniyah, ada masjid, ada majlis taklim. Kenapa? Orang-orang seperti mereka inilah yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Bukan saya, karena saya hanya sesaat, tapi mereka yang konsisten dalam memberikan penerangan kepada umat, itulah yang paling berjasa. Siapa? Para kiai, para guru, para ustadz yang bermukim di tempat kita masing-masing. Mereka itulah pelita kehidupan yang besar jasanya dalam hidup kita. Jangan pernah abaikan mereka. Siap Bu ya? Siap Bu ya? Kenapa saya berkata seperti itu? Karena semua kita memiliki batas waktu dalam mendidik anak, Pak Aziz. Jangan sampai tiba masanya Allah mencabut nikmat dari hidup kita, maka kita terlambat menyesalinya. Semua manusia akan meninggalkan dunia ini. Betul? Lamun geus datang mangsa urang kudu ninggalkeun alam dunia, pegat nikmat nu karasa hirup teh. Nu aya ngan ukur hanjakal. Dicabut ku malaikat tangtu urang teh sakarat. Nyawa ngangseg mapai urat beak tembok kudu pindah nyamperkeun ka alam barajah. Minta efek saya. Geus waktu ninggalkeun lembur ngajugjug ka alam kubur. Padewan anu sabar meunang ali geus diukur mahikeun awak sakujur. Urang kali pucang meunang ali geus diukur. Hari kenaon anu dibawa imah boga sawah lega meunang ngumpul-ngumpul teh. Mela nafsu pasea meunang kisruk-sruk tidung-medung. Anu sok dipake adigung kana salat mabok linglung. Waktu jakat nage embuh. Ibadah kateler-teler nepi kanyang hulu. Ngaler di tengah
diriung ditarung gua, diriung ditarung guan, urang kali pucang anu sayang. Samang-samangsa awak urang digarotong dianterkeun kana hiji liang anu ngan mai ukur saawakeun, diganjal ku taneuh meunang ngeupel-ngeupel, rap ku padung diurugan ku taneuh beureum, ditaringgalkeun yang kerek sorangan, bang barat dina bang baru kulit munding eta kahujanan, sangsara pinuh kabingung, gulang-guling ngan sorangan, gulang-guling eta gulang-guling. Ibu betah ayeuna betah? Betah sote loba batur ce. Urang hirup di dunia betah sote loba. Urang hirup di rumah tangga betah, pamajikan aya, salaki aya, anak aya, sok ayeuna. Ulah maot, ulah waka maot. Ibu ditinggalkeun ku anak, anak gede nu hiji cicing di Jogja, nu hiji cicing di Bandung, nu hiji di Jakarta. Semua sudah berumah tangga masing-masing. Tinggallah ibu berdua dengan ayahnya, dengan bapak, dengan suami. Betah moal. Kurang betah sebab biasa nage rame ku anak. Biasanya anak-anak menghangatkan suasana di rumah. Ketika anak-anak kita meninggalkan kita dan mereka hidup dengan mandiri, maka disitulah kita akan merasa kesepian. Nalangsa nu aya longo ka kamar biasana mah rame, barudak teh sarare di dinya, gerejul di dinya, heureuy di dinya, dahar biasana ngariung, sedih naon sebabna? Itu kita akan merasakan. Disitulah kita membutuhkan pendamping hidup. Ngeleuwih nalangsa ketika kita hanya menyendiri terasing di alam barzah, tidak ada yang menemani. Jangankan anak, istri pun tidak akan menemani kita. Apa yang menemani kita, Pak? Pertama, amalan sholat. Yang kedua, amalan sodakoh. Yang ketiga, amalan membaca Quran. Yang keempat, membaca tasbih, atau dalam kaul yang lain birrul walidain, berbakti kepada orang. Mari kita mengingatkan, jangan sampai kita mengabaikan jasa orang tua. Kita hidup seperti ini adalah karena kasih sayang orang tua. Jangan pernah lupa bahwa dulu kita 2 tahun 9 bulan kita berdiam dalam rahim indung bapak, dalam rahim ibu kita. 2 tahun kita mengenyot. Naon atuh? 2 tahun kita menghisap ASI. Apa ASI? Air susu ibu. Eta ge lamun manggil ibu. 2 tahun kita menghisap asma. Air susu mama. 2 tahun kita menghisap asbun. Air susu bunda. 2 tahun kita menghisap asem. Air susu mak. Padewan kan? Jangan lupa bahwa kita bisa seperti ini. Hari ini kita dijadikan pejabat, dijadikan guru, kiai, ustadz, oleh orang lain, menjadi manusia yang terhormat. Itu bukan karena kepintaran kita. Kita sukses menjadi pengusaha bukan karena kesuksesan dan kepintaran kita. Itu adalah doa dan kasih sayang orang. Jangan sampai kita merasa rindu kepada orang tua, hanya sayang orang tua kita sudah berada di alam barzah. Alangkah baiknya kalau kita mampu menjaga orang tua kita dengan baik selagi mereka hidup, dan kemudian kita berbakti walaupun mereka sudah mati, tetap menjaga kerukunan dengan saudara-saudara kita. Betul? Betul? Mudah-mudahan Allah memuliakan orang tua kita sebagaimana orang tua kita memuliakan kita, mengasihani orang tua kita sebagaimana mereka mengasihani dan menyayangi kita. Amin ya robbal alamin. Ibu, rupanya walaupun saat ini kita masih saling merasa rindu dan masih saling merasa akrab, tetapi waktu jualah yang menentukan. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga pertemuan ini menjadi awal untuk kita semua mampu berintrospeksi diri
memperbaiki diri dalam rangka menjaga keluarga kita agar jangan sampai tersentuh api neraka. Untuk itu Pak Aziz, sebelum kita berpisah, baiknya kita semua saling memaafkan. Betul? Betul, siap ya? Jamaah dengan yang lain saling memaafkan, terutama orang tua kepada anak, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga. Tidak boleh ada sedikit pun yang tersisa di dalam hati kita. Betul? Bebaskan semua agar perjalanan hidup kita menjadi ringan, tanpa beban dan tanpa dosa. Siap saling memaafkan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.